Jadi, bagi kamu yang ingin mendaftar di instansi, ini sudah dijelaskan makanya, ada 19 instansi kayak Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, terus Mahkamah Agung, Kementerian ESDM, sampai ke Pemprov DKI Jakarta harus memiliki sertifikat TOEFL dengan skor yang sudah ditentukan. Hello, what's up everyone? Welcome back to You Reaction di Yunus Education Channel. Nah, di video kali ini kita akan khusus membahas tentang CPNS 2023. Para pejuang CPNS pasti tahu nih, sebentar lagi CPNS 2023 akan segera dibuka, tepatnya pada tanggal 17 September 2023. Persiapan apa yang sudah kalian persiapkan sejauh ini? Tanpa berlama-lama lagi, let's get to this. Video pertama datang dari klikcpns.id tentang link yang penting untuk CPNS 2023. Ini tentu sangat dibutuhkan ya bagi pendaftar PNS 2023 ini. Mari kita putar. Asik banget soalnya. Oke, aku pause ya. Jadi di video ini sudah tertera untuk info penting seperti untuk melihat formasi atau jabatan apa saja yang dibuka. Nah, silakan di-save karena ini informasi penting untuk para pejuang CPNS 2023. Pendaftaran CPNS 2023 resmi dibuka. Ada 20 kuota buat fresh graduate loh. Pendaftaran CPNS mulai dibuka dari bulan September 2023 dengan kuota mencapai 1 juta. Pembagiannya 80% PPPK dan 20% untuk fresh graduate. Dari wawancara Menteri PANRB yang menjadi tonton, untuk fresh graduate kualifikasinya cukup tinggi, gelis. Karena memang kita ingin merekrut ASN terpilih hari ini dan ke depan. Nah, ini dia syarat-syarat wajib untuk CPNS. Kalau kamu ngerasa udah sesuai kualifikasi, bisa langsung ngurus persyaratan berkas-berkas ini ya, gelis. Udah lengkap semua. Oke, tinggal daftar di website ini ya. Ayo absen, siapa yang mau daftar CPNS 2023? Nah, Bagi Beni juga membagikan info penting ya guys untuk informasi CPNS 2023. Dia sudah menyertakan seperti Nah, ini dia syarat-syarat wajib untuk CPNS yang di sini ada WNI, lulusan SMA atau SMK dengan rentang usianya 18 sampai 25 tahun, tidak pernah dipenjara, tidak pernah diberhentikan di pekerjaan secara tidak hormat, terus juga bukan pengurus atau anggota partai politik. Selain syarat-syarat, BGB ini juga membagikan syarat wajib untuk CPNS. Kalau kamu ngerasa udah sesuai kualifikasi, bisa langsung ngurus persyaratan berkas-berkas ini ya, juga membagikan berkas-berkas yang harus disiapkan seperti misal fotokopi ijazah terakhir, transkrip nilai, fotokopi atau scan KTP elektronik, fotokopi akta kelahiran, fotokopi surat keterangan, pas foto formal, CV atau daftar riwayat hidup, surat pernyataan penempatan dimanapun. Ini silakan di screenshot untuk Anda yang ingin mendaftar di CPNS 2023 ini. Katanya ini mau daftar CPNS tapi kalau nggak tahu ini nggak usah daftar. Ini dia 6 alur seleksi CPNS 2023 yang harus kamu pahami. Pertama, daftar akun. Nah, daftar di sini terus kamu siapkan biodata dan unggah foto selfie kamu. 2, pilih formasi. Nanti kamu pilih formasi dan mengunggah berkas yang disyaratkan di sini. Lalu ini seleksi tahap pertama, seleksi administrasi. Data kamu akan diverifikasi, kalau cocok lolos, kalau nggak cocok ya nggak lolos. Seleksi tahap kedua, seleksi SKD. Tahapan seleksi yang paling banyak memakan korban, jadi harus bisa Lolos. Lalu seleksi tahap ketiga yaitu SKB. Akan diuji pengetahuan kamu sesuai bidang yang kamu lamar. Terakhir ada pengumuman kelulusan, ya alhamdulillah kalau lolos, kalau nggak lolos berarti ya mungkin belum rezekinya. Kalau masih bingung, coba tanyain di kolom komentar. Nah, kalau kalian yang belum nutut sama informasi tadi, bisa silahkan di pause dan screenshot. Next ya. Ini dia yang kalian tunggu dari kemarin, yaitu contoh surat lamaran untuk seleksi CPNS. Sebenarnya isinya kurang lebih dari setiap instansi itu hampir mirip-mirip atau hampir sama. Di sini kita kasih contoh surat lamaran untuk Kemenkumham dengan formasi itu adalah SLTA, baik SMA maupun SMK.
Untuk S1 kurang lebih atau D3 juga kurang lebih nggak akan jauh-jauh. Pertama, kamu pastikan di atas ini ada tujuan kamu mendaftar, misal menteri apa gitu. Di sini Menteri Kemenkumham. Yang kedua, di sini ada bagian untuk kamu masukkan biodata kamu, termasuk juga jabatan yang kamu lamar, lalu juga pendidikan kamu. Pokoknya ini di pause aja dan kamu catat. Lalu bagian selanjutnya adalah pernyataan terkait dengan dokumen-dokumen apa aja yang kamu akan lampirkan. Seperti di sini misal nanti ada KTP, KK, ijazah dan lain sebagainya. Sesuai dengan informasinya. Lalu bagian penutup dan jangan lupa tanda tangan kamu dan materai 10.000 wajib. Kalau ada pertanyaan langsung tanyain di kolom komentar. Oke. Nah, informasi ini tentu jangan sampai dilewatkan oleh para pendaftar PNS 2023 karena ini sangat penting dan bisa dijadikan referensi bagi kamu yang bingung gimana sih cara nulis format surat lamaran CPNS gitu. Ini sudah disediakan ya, bisa langsung di screenshot. Hai, kamu mau ikutan CPNS 2023? Sini, aku kasih tahu sesuatu yang bisa memperbesar peluang kamu lolos di tahun ini. Tahu nggak sih, formasi-formasi ini sepi peminat dan bisa bikin peluang kamu semakin besar untuk lolos CPNS tahun ini. Apa aja sih formasinya? Tonton video ini sampai habis ya. Nah, aku udah catat nih, ada 2. Jadi, formasi-formasi yang sepi peminat ini bisa memungkinkan Anda untuk lolos CPNS dengan peluang yang cukup besar. Apa aja? Mari kita simak. Formasi CPNS 2023 yang sepi peminat. Pertama, ada analis konten media sosial. Yang kedua, ada analis informasi kebudayaan. Ketiga, ada pengawas olahraga. Yang keempat, ada pengelola pemeliharaan laboratorium. Kelima, ada asisten ahli dosen. Keenam, ada dokter spesialis. Yang ketujuh, ada pengelola grafik perjalanan kereta api. Kedelapan, agak panjang nih, aku bacain ya. Ada pengelola pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini. Kesembilan, ada penelaah manajemen lantas. Kesepuluh, ada penyusun kebutuhan perlengkapan jalan. Ke-11, ada pengadministrasian izin kawin dan izin cerai. Yang ke-12, ada pengelola kelistrikan perkeretaapian. Nah, formasi-formasi yang sepi peminat tadi bisa jadi strategi kamu untuk mendaftar di CPNS tahun ini. Jadi, kamu tertarik formasi yang mana? Spill di kolom komentar ya! Jalur-jalur langit yang aku andalkan sampai bisa lulus tes CPNS. Yang pertama, teman-teman, permudah urusan orang lain. Seperti kalian ingin urusan kalian tuh dipermudah sama Allah. Jadi pada saat berhadapan dengan suatu kondisi yang dimana kalian bisa bantu orang, ya udah dibantu aja gitu sekuat tenaga kalian. Insya Allah itu akan kembali ke diri kalian. Yang kedua, berbuat baik sekecil apapun itu. Buat baik itu nggak mesti banyak uang, mesti dengan uang gitu ya, tapi dengan banyak cara. Yang ketiga, selalu minta restu dan doa dari orang tua nih teman-teman. Ini salah satu yang paling ampuh juga yang kemarin meluluskan aku kayaknya di tes CPNS. Kemudian yang terakhir, kalau teman-teman punya rezeki yang lebih, itu jangan pelit, sedekahkan teman-teman ya. Bukan karena mau mengharap balasan yang lebih banyak, tapi memang sudah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk saling berbagi. Semoga tips ini membantu teman-teman. Selamat berjuang di tes CPNS 2023. Semoga tahun ini rezeki kalian ya. Amin. Nah, jadi usaha yang harus kalian lakukan itu tidak hanya belajar ya, tapi juga di-push dengan jalur-jalur langit seperti yang dikatakan Mbak Viracun tadi. Kalian bisa minta restu ke orang tua, terus juga sedekah, terus berbuat baik sekecil apapun, dan tips yang sudah Mbak Viracun tadi sebutkan bisa langsung dipraktekkan ya. Semangat lah man. Cara daftar CPNS 2023 ini ada 5 nih di sini. Bisa digeser gak sih? Oh, nggak bisa. Yang pertama, daftar akun, yaitu buka portal SSCASN di http://sscasn.bkn.go.id. Terus yang kedua, selanjutnya daftar untuk buat akun SSCASN dulu. Terus lengkapi informasi yang diperlukan untuk membuat akun seperti nomor induk pendidikan, NIK, KK, terus nomor HP, email aktif. Terus pilih juga lanjutkan dan pastikan data sudah lengkap dan benar.
selanjutnya ada klik proses pendaftaran akun, tunggu hingga informasi konfirmasi muncul. Yang kedua, login ke akun. Nah, tadi kan daftar akun, sekarang kalau misal daftar akunnya sudah sukses, bisa langsung login. Loginnya itu tetap ke akun, ke website yang tadi, ke SSCISN, terus lengkapi lagi daftar diri yang diminta dan unggah swafoto jika sudah. Lalu klik lanjutkan. Tahap selanjutnya, pilih jenis seleksi dan formasi CPNS. Misal jenis seleksi CPNS, terus misal jenis formasi apa gitu kan. Terus pilih formasi lulusan atau tingkat pendidikan yang dibuka. Tahap selanjutnya itu unggah dokumen. Unggah sejumlah dokumen yang dibutuhkan sesuai ukuran dan format yang ditentukan. Terus selanjutnya cetak kartu. Jika sudah, cek atau periksa resume lalu akhiri pendaftaran. Ini khusus di pendaftaran saja ya, belum ke tahap yang lainnya. Simak baik-baik, ini dia penempatan kalau kamu daftar CPNS di Kementerian Agama. Berdasarkan data dari tahun kemarin, insya Allah mungkin tahun ini juga nggak akan berbeda jauh. Jadi untuk Kementerian Agama itu ada beberapa jenis penempatan berbeda dengan beberapa instansi lainnya. Pertama, penempatan di kantor Kementerian Agama teman-teman di pusat, di sekretariat, inspektorat, dirjen-dirjen lainnya, dan badan litbang, badan-badan lainnya. Dan juga yang kedua adalah penempatan di kantor wilayah Kemenak di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Jadi selain di pusat atau sekarang di Jakarta, juga di seluruh Indonesia punya masing-masing kantornya yang mungkin bisa ditempatkan di situ kamu kalau daftar CPNS. Selain itu juga banyak ditempatkan untuk kamu mungkin yang kerja sebagai dosen juga di UIN, di AIN, di sekolah tinggi juga banyak ditempatkan untuk kamu yang daftar CPNS di Kemenak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah penempatan di balai litbang, balai diklat, di asrama haji. Nah, di sini juga CPNS di Kementerian Agama juga ditempatkan teman-teman dari berbagai daerah. Itu yang dari Kemenak. Tentu setiap instansi punya jenis penempatan yang berbeda-beda. Kalau kamu mau tahu nggak instansi lain yang penempatannya di mana, mungkin bisa aku cari tahu. Coba kamu tulis di kolom komentar. Kamu pengen cek penempatan di instansi mana aja. Nah, jadi informasi yang dibagikan oleh akun menjadi ASN CPNS P3K ini khusus di penempatan CPNS di Kementerian Agama. Untuk penempatan CPNS di lembaga lain itu beda lagi ya. Guys, ada info penting lagi. Ini ada 19 instansi yang mewajibkan teman-teman untuk punya sertifikat TOEFL ya. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan TOEFL PBT, IBT, IELTS atau itu ya. Nah, untuk teman-teman, apa aja sih 19 instansi yang membutuhkan TOEFL? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Nah, ini adalah 19 instansi di CPNS yang memerlukan sertifikat TOEFL beserta syarat skor TOEFL minimalnya ya. Jadi ini rata-rata semua minimal harus 450 ya. Bisa kita lihat di sini ada Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Mahkamah Agung, Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian, sampai ke Pemprov DKI Jakarta harus mempunyai sertifikat TOEFL. Jadi sertifikat TOEFL yang dibutuhkan yang 4 tadi ya teman-teman. Nah, jadi ini ya sekali lagi perlu 4 sertifikat ini. TOEFL PBT, TOEFL IBT, IELTS dan TOEIC. Oke? Jadi bagi kamu yang ingin mendaftar di instansi, ini sudah dijelaskan kakaknya, ada 19 instansi kayak Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, terus Mahkamah Agung, Kementerian ESDM, sampai ke Pemprov DKI Jakarta harus memiliki sertifikat TOEFL dengan skor yang sudah ditentukan. Kalau di sini sih syarat skor TOEFL-nya itu harus 450. Cuman yang Kementerian Luar Negeri itu 450 sampai 550. Jadi harus punya sertifikat TOEFL untuk yang ingin daftar di 19 instansi. Nah, itulah tadi video-video tentang informasi penting di CPNS 2023 ini. Tetap semangat dan terus berjuang agar kamu bisa lolos di CPNS 2023 ini. Bagi kalian yang ingin informasi lain seputar CPNS 2023 bisa tulis di kolom komentar ya. Itu saja, see you in the next video. Bye.